Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari sejarah, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Keinginan Amerika Serikat untuk segera menghancurkan kedudukan Jepang dilakukan dengan mengirimkan pesawat yang membawa bom atom, di mana pada 6 Agustus 1945 bom atom diledakkan di kota Hiroshima. Dan pada 9 Agustus 1945, bom atom kembali diledakkan di kota Nagasaki. Kedua kota tersebut merupakan kawasan industri yang strategis. Di sana terdapat armada-armada dagang yang membuat pasokan bahan mentah, seperti batu bara, besi, baja, dan minyak bumi. Apabila perang dilanjutkan, maka Jepang akan semakin hancur. Sehingga pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Pernyataan menyerah Jepang kepada Sekutu dilakukan di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia saat Jepang kalah dengan Sekutu? Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Keadaan ini menjadi peluang untuk bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua. Golongan pemuda menginginkan secepatnya kemerdekaan Indonesia, karena kemerdekaan merupakan hak, dan masalah bangsa Indonesia tidak tergantung oleh bangsa lain. Dan pendapat golongan tua, kemerdekaan perlu dikonsultasikan dengan Jepang dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Karena perbedaan pendapat tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari sekitar pukul 04.00, golongan pemuda yang dipimpin oleh Sukarni menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Telah ada kesepakatan antara golongan muda dengan Ahmad Subarjo tentang kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta sudah sampai di Jakarta. Dan mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Monjol nomor 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah penyusunan teks proklamasi, mereka menentukan tempat pembacaan. Awalnya di lapangan Ikada, namun dipindah ke halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Karena jika di lapangan Ikada, dikhawatirkan akan ada bentrokan dengan tentara Jepang, karena Jepang telah mencium kegiatan dari para pemuda. Akhirnya, pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera pusaka merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri dari Soekarno. Dinaikkan pada tiang bambu oleh Paskibra yang dipimpin oleh Latif Hendraningrat.
Setelah pengibaran Sang Merah Putih, kemudian lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara bersama-sama. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya disebarluaskan melalui siaran radio Pusat Jawatan Radio yang menerima teks proklamasi dari wartawan kantor Dome. Selain itu juga termuat dalam surat kabar, pamflet, poster, dan coretan-coretan gerbong kereta. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka negara Indonesia sudah merdeka. Tetapi, belum lengkap syarat berdirinya sebuah negara karena harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, syarat de facto atau konstitusi, yang merupakan syarat mutlak berdirinya suatu negara, yaitu ada wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, yaitu syarat de jure atau deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, dalam rangka memenuhi kelengkapan negara tersebut, organisasi tertinggi yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengadakan beberapa sidang sebagai berikut. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah dilakukan secara aklamasi, maka yang terpilih sebagai presiden adalah Soekarno dan yang sebagai wakil presiden adalah Mohatta. Dan yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan menghasilkan keputusan pertama, menetapkan 12 kementerian yang memimpin departemen serta 4 menteri negara beserta pejabat menterinya. Yang kedua, pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, di mana masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Dan yang ketiga, membentuk tentara suatu kebangsaan. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan menetapkan pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas DPR sebelum dilaksanakan pemilu. Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1945. Kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Pembentukan PNI awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Namun, rancangan ini ditolak, dan pada akhir Agustus 1945, rencana ini pun dibatalkan. Dan yang ketiga, membentuk Alat Keamanan Negara dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Para pemuda yang tidak puas dengan pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan sebuah tentara nasional, mereka membentuk Komite Van Aksi yang diketuai oleh Marto Nitimiharjo di Jalan Menteng 31 Jakarta. Menanggapi aksi itu, pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan mengeluarkan maklumat tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dengan Panglima dan Menteri Pertahanan Suprijadi. Tetapi karena Suprijadi tidak diketahui keberadaannya, kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 25 Januari 1946, TKR diubah namanya menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1947, TRI diubah namanya menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia hingga sekarang.